Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurholisatul Amalia, kelas 4A BSI Prodi PBSI dengan NIM 130521000004 akan memaparkan materi seputar hubungan filsafat dengan bahasa yang disusun oleh Bapak Edi Sumanto. Berikut merupakan materi yang akan saya paparkan. Yang pertama ada filsafat dan bahasa, yang kedua objek filsafat bahasa, yang ketiga peranan filsafat bahasa dalam pengembangan ilmu bahasa, dan yang terakhir ada hubungan bahasa dengan filsafat. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari filsafat dan bahasa. Pengertian bahasa menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Sedangkan pengertian filsafat, filsafat adalah sebuah sistem pemikiran atau lebih tepat lagi cara berpikir yang bersifat terbuka. Artinya terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Sedangkan pengertian filsafat bahasa menurut Rizal Muntajir, suatu penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang digunakan dalam filsafat, sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat yang mengandung makna dengan yang tidak bermakna. Materi selanjutnya ialah objek filsafat bahasa. Dalam konteks ilmu pengetahuan, pengertian yang cocok dari kata objek adalah hal, benda, atau perkara yang menjadi sasaran penelitian atau studi. Sedangkan objek filsafat bahasa menurut Rizal Muntasyir menyebutkan bahwa objek material filsafat bahasa adalah kefilsafatan atau bahasa yang dipergunakan dalam filsafat. Sedangkan objek formal filsafat bahasa menurutnya ialah pandangan filsafati atau tinjauan secara filsafati. Dan selanjutnya yaitu peranan filsafat bahasa dalam pengembangan ilmu bahasa. Kegunaan atau peranan filsafat bahasa itu sangat penting pada pengembangan ilmu bahasa, karena filsafat bahasa itu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi, pengetahuan dan penyelidikan itu terfokus kepada hakikat bahasa, juga sudah termasuk perkembangannya. Peranan filsafat bahasa itu jelas sangat penting atau berpengaruh terhadap perkembangan ilmu bahasa. Ini ada hubungan bahasa dan filsafat. Ada beberapa pakar ahli yang menjelaskan hubungan bahasa dan filsafat. Yang pertama ada Asep Ahmad Hidayat yang memaparkan bahwa sebagaimana kita tahu bahwa terdapat beberapa fungsi bahasa, namun demikian bahasa tidak saja sebagai alat komunikasi untuk mengantarkan proses hubungan antar manusia, bahkan bahasa mampu mengubah seluruh kehidupan umat manusia. Maksud dari penjelasan di atas, bahasa merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Sekelompok manusia atau bangsa yang hidup di kurun waktu tertentu tidak akan ada peradabannya jika dalam bangsa tersebut tidak terdapat bahasa. Asep Ahmad Hidayat juga menjelaskan adanya hubungan fungsional antara filsafat dan bahasa. Yang pertama ada filsafat sebagai analisa, yang kedua filsafat sebagai pandangan, dan yang ketiga filsafat sebagai arah. Pengertian dari filsafat sebagai analisa yaitu sebagai salah satu metode yang digunakan para filsuf dan ahli filsafat dalam memecahkan seperti apa hakikat bahasa itu atau pernyataan dan ungkapan bahasa yang sebagaimana yang dapat dikategorikan ungkapan bahasa bermakna dan tidak bermaknanya. Kedua, ada filsafat sebagai pandangan. Maksudnya ialah aliran filsafat tertentu akan mempengaruhi dan memberikan bentuk dan corak tertentu terhadap teori-teori kebahasaan yang telah dikembangkan para ahli ilmu bahasa atas dasar aliran filsafat tersebut. Filsafat sebagai arah. Maksudnya filsafat sebagai arah itu berfungsi memberi arah agar teori kebahasaan yang telah dikembangkan para ahli ilmu bahasa berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu, memiliki relevansi dan realitas kehidupan umat manusia. Kedua ada Kellan berpendapat bahwa hubungan bahasa dan filsafat ialah bahasa pada hakikatnya merupakan suatu sistem simbol yang tidak hanya merupakan urutan-urutan bunyi secara empiris, melainkan memiliki makna yang sifatnya non-empiris. Hubungan erat bahasa dengan filsafat sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan terutama dalam cabang-cabang filsafat metafisika, logika, dan epistemologi. Terus yang ketiga ada Salianti. Menurut Salianti, peranan filsafat bahasa jelas sangat penting atau berpengaruh terhadap pengembangan ilmu bahasa. Simpulannya,
Filsafat bahasa adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Hubungan filsafat dengan hubungan filsafat dengan bahasa yaitu mempunyai kaitan yang sangat erat bagi keduanya. Peranan filsafat bahasa dalam pengembangan ilmu bahasa juga sangat penting. Pengajaran bahasa juga tidak terlepas dari jasa-jasa filsafat yang memberikan dasar berpijak dari segala proses yang berkenaan dengan pendidikan bahasa, baik itu arah, tujuan, dan proses proses pelaksanaannya atau prakteknya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.